Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, Kau melindungi kami hingga hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati dan jagai kami agar dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari kami. Amin. Terima kasih Vio karena sudah berdoa. Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, Kak Ati mau bertanya, siapa pemenang Idol tahun 2020 ini? Ya benar, pemenangnya adalah Lyodra Ginting. Adik-adik, Lyodra Ginting mendapat hadiah uang tunai sebesar 150 juta dan juga sebuah mobil Livina. Nah, jadi untuk memperoleh semuanya itu dia harus berusaha keras, berlatih, dan banyak berlatih terus. Akhirnya dia sekalipun masih muda, masih usia 16 tahun, tapi dia menjadi juara pertama. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga akan belajar sebuah pertandingan yang ada di dalam firman Tuhan yang akan kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Kak Adi akan bacakan untuk adik-adik yang ada di rumah. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kita, anak-anak yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita ini seperti orang-orang yang digambarkan di dalam firman Tuhan tadi, orang-orang yang ikut di dalam pertandingan lari. Ya. Larinya adalah lari jarak jauh, adik-adik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berapa lama kita akan mengikuti pertandingan ini? Ya, lamanya adalah ditentukan oleh sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa hidup di dunia ini tidaklah mudah. Ikut pertandingan tidaklah mudah, adik-adik. Jadi orang-orang yang ikut pertandingan itu mempersiapkan diri dengan baik. Mereka berlatih sedemikian rupa, mendisiplin diri sedemikian rupa, sehingga mereka berharap untuk memperoleh juara. Ya. Seperti Lyodra Ginting, dia berlatih sejak umur sekitar 4 tahun dia sudah berlatih, banyak berlatih bernyanyi, ya, sehingga usia 16 tahun dia mendapat juara 1. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup kita saat mengikuti pertandingan lomba lari yang diwajibkan oleh firman Tuhan ini harus
kita mempersiapkan diri dengan baik, adik-adik, mendisiplin dengan baik, dan harapan kita semua akan masuk garis finish. Begitu juga Kak Adi, kepinginnya juga sampai garis finish, sampai akhir, sampai dipanggil Tuhan ke rumah Bapa, tetap ikut pertandingan lari ini. Ya adik-adik, pertandingan lari ini adalah di mana kita menjadi saksi Tuhan. Kehidupan kita akan banyak dilihat oleh banyak orang saat kita ada di dunia ini. Orang-orang yang tidak ikut pertandingan adalah orang-orang yang di luar Tuhan. Melihat kita, anak-anak Tuhan, hidup kita, apakah kita tetap mengikuti aturan-aturan Tuhan yang diwajibkan bagi setiap kita, mengikuti kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir garis finish, ya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tujuan kita adalah garis finish, di mana garis finish itu adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Adik-adik, saat kita sampai garis finish, Tuhan menunggu di sana dan merangkul kita. Hei anakku yang setia, mengikuti pertandingan, mari masuk ke rumahku, surga yang disediakan oleh Bapakku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita saat di dalam dunia ini juga bisa kehilangan keselamatan karena kita tidak mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita terus berbuat dosa dan kita tidak mengikuti jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saatnya kita melatih kasih kita kepada orang lain, melatih kepedulian kita kepada orang lain, pada keluarga kita, melatih kemurah hatian kita dan karakter-karakter yang baik. Itu yang akan dilihat, itu yang akan disaksikan oleh orang-orang yang melihat pertandingan kita semua, anak-anak Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terus berlatih dan berlatih, sehingga kalian kuat di dalam mengikut Tuhan, siap mengikut Tuhan, memikul salib, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat remaja masih banyak waktu, gunakan waktu-waktu kalian dengan baik. Jangan sampai saat kalian dipanggil Tuhan, kalian tidak pernah berbuat apa-apa. Adik-adik, surga adalah anugerah Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, latihlah dirimu dengan memberitakan kabar keselamatan yang ada di dalam diri kalian melalui perbuatan baik, melalui kasih kalian, melalui semua hal. Itu akan mencerminkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Adik-adik, disiplin diri kalian dengan baik, latih badan kalian dengan baik, sehingga kaki kalian, tangan kalian, pikiran kalian, hidup kalian semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Dan selamat mengikuti pertandingan. Dan Kak Adi terus berdoa untuk kalian semua. Dan adik-adik juga berdoa untuk Kak Adi, supaya kita semua akan masuk ke garis finish. Sampai sini kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik.
yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya saat kami ada di dunia ini, dalam mengikuti pertandingan iman, kami setia sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan sudah menunggu kami, merangkul kami, untuk kami boleh masuk di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan, terkhusus kami berdoa untuk anak-anak remaja, kiranya mereka juga menjadi anak-anak yang kuat mengikuti pertandingan ini sampai garis finish. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Hanya di dalam Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.